Mas Anton, penjual sapu keliling yang kelaparan, mendapat belas kasihan dari pemilik warung. Tak disangka, mereka berasal dari desa yang sama. Pertemuan itu mengubah hidupnya, memberinya pekerjaan, tempat tinggal, dan harapan baru. Langit Jakarta mulai meredup, cahaya matahari tersisa hanya semburat jingga yang menghiasi gedung-gedung tinggi. Di antara hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, seorang pria berusia 30-an melangkah gontai di trotoar yang padat. Mas Anton, begitu orang-orang memanggilnya, memanggul sekeranjang sapu lidi di pundaknya. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah yang ia ambil mengikis sisa tenaga yang hampir habis. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia berjalan dari gang ke gang, dari pintu ke pintu, menawarkan sapu buatannya. Namun, tak satu pun laku. Setiap orang yang ia temui hanya menggeleng atau mengucapkan kata "nanti" yang entah kapan menjadi janji. Peluh membasahi wajahnya yang tirus. Pakaiannya lusuh, kaosnya sudah mulai pudar warnanya, dan celana panjangnya terdapat beberapa tambalan. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan perutnya yang terus melilit. Sejak pagi, ia belum makan apapun. Satu-satunya harapan adalah uang dari penjualan sapu, tapi hari itu, tak ada satupun rupiah yang ia kantongi. Matanya memandang orang-orang yang berlalu lalang, sebagian besar tergesa-gesa menuju tempat berbuka puasa. Warung-warung mulai ramai, aroma makanan menyeruak ke udara, mengoyak keheningan dalam hatinya yang kian terasa hampa. Mas Anton berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang mulai menyala, mengusap wajahnya yang lelah. Ia berpikir untuk pulang ke gubuk kecil di pinggiran rel kereta tempat ia biasa tidur. Tapi apa gunanya pulang tanpa sesuap nasi? Napasnya berat, matanya menelusuri jalan, berharap menemukan secercah harapan. Di seberang jalan, ia melihat sebuah warung makan sederhana dengan beberapa pelanggan yang asyik menyantap hidangan. Naluri bertahan hidupnya mendorongnya melangkah mendekat, bukan untuk membeli, tapi untuk menunggu sesuatu. Sisa makanan yang mungkin ditinggalkan orang-orang yang tak menghabiskannya. Dengan hati-hati, ia duduk di bangku kayu yang terletak di luar warung, berusaha tidak menarik perhatian. Dari situ, ia bisa melihat orang-orang menikmati makanan mereka, sesekali tertawa sambil berbincang. Hatinya perih. Sudah lama ia tak merasakan kehangatan seperti itu, duduk bersama orang-orang yang dikenalnya, menikmati sepiring makanan tanpa harus memikirkan hari esok. Bayangan kampung halamannya di Blora melintas di benaknya. Sawah hijau, rumah-rumah kayu sederhana, suara ibu memanggilnya pulang ketika matahari tenggelam. Semua itu kini terasa begitu jauh. Lama ia menunggu, tapi tak satupun pelanggan meninggalkan sisa makanan. Sebagian besar orang menghabiskan hidangan mereka, lalu pergi tanpa peduli pada seorang pria lusuh yang duduk di sudut. Mas Anton mulai kehilangan harapan. Malam semakin larut, udara mulai dingin, dan perutnya semakin perih. Tapi ia tetap duduk di sana, menatap kosong kemeja-meja yang kosong satu persatu. Dari balik etalase kaca warung, seorang wanita parubaya memperhatikannya. Wajahnya lembut, sorot matanya penuh iba. Wanita itu adalah Bu Siti, pemilik warung bersama suaminya, Pak Rahmat. Sudah sejak tadi ia memperhatikan Mas Anton yang hanya duduk diam, seolah menanti sesuatu. Ia mengenali tatapan itu, tatapan seseorang yang menahan lapar tapi tak memiliki keberanian untuk meminta. Sesuatu dalam hatinya tergerak. Ia tak bisa membiarkan seorang lelaki sebayanya sendiri kelaparan di depan warungnya. Mas Anton masih duduk diam ketika tiba-tiba sebuah suara lembut menyapanya. "Mas, sudah berbuka?" Ia tersentak, mendongak, dan mendapati Bu Siti berdiri di hadapannya dengan senyum hangat. Di tangannya, sebuah piring berisi nasi dan lauk pauk yang masih mengepul. Mas Anton menelan ludah, tak mampu berkata-kata.
Tenggorokannya terasa kering, bukan karena haus, tapi karena perasaan haru yang tiba-tiba menyelimutinya. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar saat menerima piring itu. "Terima kasih, Bu, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Bu Siti hanya tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. "Makan dulu, Mas. Setelah itu, baru kita bicara." Kata-kata sederhana itu terasa begitu hangat di hati Mas Anton, seolah ada cahaya kecil yang mulai menyala di tengah gelapnya kehidupannya di perantauan. Mas Anton menatap piring berisi nasi dan lauk pauk itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa malu menerima pemberian dari orang yang baru ia temui, tapi di sisi lain, perutnya yang sudah sejak pagi kosong tak mampu berbohong. Aroma nasi hangat yang berpadu dengan lauk sederhana itu membuatnya hampir meneteskan air mata. Ia mengambil sendok dengan tangan gemetar, lalu perlahan mulai menyuapkan makanan ke mulutnya. Setiap kunyahan terasa begitu nikmat, seolah ini adalah makanan ternak yang pernah ia makan dalam hidupnya. Bu Siti duduk di bangku sebelahnya, memperhatikan tanpa berkata-kata. Ia melihat bagaimana lelaki lusuh di hadapannya itu makan dengan penuh syukur, tanpa suara, hanya sesekali menarik napas panjang seakan berusaha menahan emosi. Dari cara makannya, Bu Siti tahu bahwa Mas Anton sudah sangat lama kelaparan. Hatinya semakin iba. Ia teringat masa-masa sulit yang pernah ia lalui dulu, saat baru merantau ke Jakarta bersama suaminya, Pak Rahmat. Ia tahu betul bagaimana perasaan kelaparan dan tak punya tempat bergantung. Sementara itu, Mas Anton terus menyuap nasi ke mulutnya, meski perlahan. Ia ingin menikmati setiap butir nasi yang ada di piringnya, seolah itu adalah sebuah kemewahan yang tak boleh disia-siakan. Namun, di tengah suapannya, tiba-tiba tenggorokannya tercekat. Bukan karena makanan, tapi karena air mata yang mendesak ingin keluar. Ia meletakkan sendok, menundukkan kepala, berusaha mengendalikan emosinya. "Maaf, Bu," suara Mas Anton lirih, nyaris tak terdengar. Bu Siti mengernyitkan dahi. "Maaf untuk apa, Mas?" tanyanya lembut. Mas Anton menghela napas panjang. Saya tidak terbiasa diberi makan begini, Bu. Biasanya saya harus bekerja keras untuk mendapat sesuap nasi. Hari ini, saya tidak bisa jual satupun sapu, saya tidak punya uang untuk makan, dan saya benar-benar kehabisan tenaga." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya agar tidak menangis. Bu Siti tersenyum, lalu menepuk bahu Mas Anton dengan lembut. "Tidak apa-apa, Mas. Tidak semua hal harus diperjuangkan sendirian. Kadang, Allah mengirimkan pertolongan lewat orang lain." Ia menatap pria lusuh itu dengan penuh ketulusan. "Saya dan suami saya juga pernah merasakan hal seperti ini dulu, Mas. Berjuang dari nol, tidur di emperan toko, bekerja serabutan. Saya paham bagaimana rasanya lapar dan tidak tahu harus kemana mencari makan." Mas Anton menatap Bu Siti dengan mata yang mulai basah. Tak pernah ia sangka bahwa seorang pemilik warung makan sederhana ini pernah mengalami penderitaan yang sama seperti dirinya. Hatinya yang tadinya dipenuhi putus asa mulai merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Mungkin, selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, berpikir bahwa ia harus menghadapi segalanya sendirian, tanpa meminta bantuan siapapun. Saat itu juga, seorang pria berusia 50-an keluar dari dalam warung, membawa teh hangat di tangannya. "Siti, siapa ini?" tanyanya ramah. Bu Siti menoleh dan tersenyum. "Mas ini tadi duduk di depan warung, kelihatannya kelaparan. Aku beri dia makan, Mas." Pria itu, yang tak lain adalah Pak Rahmat, meletakkan gelas teh di depan Mas Anton. "Minum, Mas."
Buka puasa jangan cuma makan, harus ada yang diminum juga. Ucapannya terdengar ringan, tapi terasa begitu hangat di hati Mas Anton. Ia meraih gelas itu dengan tangan masih sedikit gemetar, lalu menyeruput teh hangat tersebut perlahan. Sensasi hangatnya mengalir ke tenggorokan, lalu ke dadanya, seakan mengusir dingin yang selama ini bersarang di hatinya. Dalam diam, Mas Anton menatap dua orang baik hati di hadapannya. Malam itu, ia sadar bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, dan terkadang, harapan bisa datang dari tempat yang sama sekali tak terduga. Malam semakin larut, suara azan Isya berkumandang dari masjid di ujung jalan, bersahutan dengan hiruk-pikuk kota yang seakan tak pernah lelah. Mas Anton masih duduk di bangku warung, kini dengan perasaan yang bercampur aduk. Piring di hadapannya sudah bersih, teh hangat yang diberikan Pak Rahmat pun telah habis. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Perasaan malu, haru, dan syukur yang bertumpuk menjadi satu. Pak Rahmat duduk di seberangnya, menghisap perlahan, sementara Bu Siti sibuk membereskan meja-meja yang mulai ditinggalkan pelanggan. Warung mereka tidak besar, hanya beberapa meja kayu sederhana dengan lampu temaram, tapi kehangatannya begitu terasa. Mas Anton mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Pak, Bu, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saya bahkan tidak bisa membayar makanan ini. Pak Rahmat tersenyum, meniup asap udara. Siapa yang bilang kamu harus bayar, Mas? Tanyanya ringan. Kamu butuh makan, kami punya makanan. Kalau bisa membantu, kenapa tidak? Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menghantam hati Mas Anton seperti gelombang pasang. Sudah lama ia hidup dalam kerasnya kota, di mana semua hal harus dibayar, bahkan kebaikan sekalipun. Namun, malam ini, ada sepasang suami istri yang dengan tulus memberinya makan tanpa meminta imbalan. Bu Siti kembali dari dalam warung, membawa sepiring pisang goreng yang masih hangat. Kalau kamu masih lapar, makan ini. Gak usah sungkan. Ia meletakkan piring itu di hadapan Mas Anton, lalu duduk di samping suaminya. Mas Anton menggeleng pelan, menatap mereka dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Saya tidak pernah membayangkan ada orang sebaik kalian di kota ini, Bu, Pak. Saya pikir, saya harus berjuang sendiri, tidak boleh bergantung pada siapapun. Ia menarik napas panjang. Saya sudah hampir menyerah dengan hidup saya. Hening sejenak. Bu Siti dan Pak Rahmat saling bertatapan. Ada sesuatu di balik ucapan Mas Anton yang membuat mereka merasa begitu iba. Pak Rahmat meletakkan rokoknya di asbak, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Mas, setiap orang punya masanya sendiri-sendiri. Ada waktu di mana kita jatuh, ada waktu di mana kita bangkit. Mungkin, malam ini kamu ada di titik paling bawah, tapi siapa tahu besok hidupmu mulai berubah? Mas Anton menatapnya, hatinya seperti tersentak oleh kata-kata itu. Apakah mungkin hidupnya berubah? Apakah mungkin masih ada harapan? Ia terdiam, merenungkan semua yang baru saja terjadi. Bu Siti tersenyum lembut. Ngomong-ngomong, kamu dari mana asalnya, Mas? Kok saya merasa familiar dengan logatmu? Mas Anton sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia ragu sejenak, lalu menjawab pelan, saya dari Blora, Bu, dari sebuah desa kecil di pinggir hutan jati. Bu Siti terhenyak. Mata Pak Rahmat juga membulat. Mereka saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Blora? Serius, Mas? Suara Bu Siti sedikit meninggi, dipenuhi keterkejutan. Mas Anton mengangguk pelan, merasa heran dengan reaksi mereka.
Iya, Bu. Memangnya kenapa? Pak Rahmat tertawa kecil, sementara Bu Siti tersenyum lebar. Mas, kita juga dari Blora. Desa mana tepatnya? Mata Mas Anton melebar, dadanya berdegup kencang. Ia menyebutkan nama desanya, dan saat itu juga, Bu Siti langsung menutup mulutnya dengan tangan, hampir tak percaya. Astaga, itu kampung halaman saya juga. Malam itu, di bawah lampu warung makan yang temaram, mereka bertiga saling menatap dalam keterkejutan yang luar biasa. Takdir, yang begitu misterius, telah mempertemukan mereka kembali di tanah perantauan dengan cara yang sama sekali tak mereka duga. Malam semakin larut, tapi suasana di warung kecil itu justru semakin hangat. Mas Anton masih duduk dengan wajah penuh keterkejutan. Ia sama sekali tak menyangka bahwa dua orang yang baru saja memberinya makan tanpa pamrih ternyata berasal dari desa yang sama dengannya. Hatinya bergemuruh, perasaannya bercampur aduk antara haru, rindu, dan kebingungan. Bu Siti masih menatapnya dengan mata berbinar. Astaga, Mas. Berarti kita ini sebenarnya sudah kayak saudara jauh. Saya lahir dan besar di desa itu sebelum akhirnya merantau ke Jakarta. Ia menoleh ke Pak Rahmat. Masih ingat Pak Karso, suami Mbok Surti yang dulu suka betulin pagar musola? Rumahnya dekat lapangan kecil di desa. Mas Anton terperanjat. Pak Karso? Tentu saja saya ingat, Bu. Itu kakek saya. Suaranya bergetar saat mengucapkannya. Ia masih ingat bagaimana kakeknya dulu sering bercerita tentang anak-anak muda di desa yang pergi merantau ke Jakarta. Apakah mungkin Bu Siti adalah salah satu dari mereka? Bu Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya mulai berkaca-kaca. Ya Allah, ini benar-benar kebetulan atau takdir? Aku kenal betul dengan keluargamu, Mas Anton. Aku dulu sering main ke rumah kakekmu, bahkan ibuku dulu sering beli beras dari keluargamu. Pak Rahmat, yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, tersenyum sambil mengangguk. Dunia ini memang kecil, Mas. Kadang kita merasa sendirian di kota besar ini, tapi ternyata, orang-orang yang dekat dengan kita bisa saja berasal dari tempat yang sama. Mas Anton menundukkan kepala. Ia mengusap wajahnya, menahan emosi yang mulai menggelegak di dadanya. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kenangan yang begitu hangat bersama keluarga dan teman-temannya. Dan kini, di saat ia merasa hidupnya di ujung kehancuran, ia dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki ikatan dengan masa lalunya. Tapi, kenapa kalian bisa sampai di Jakarta, Bu? Tanya Mas Anton, suaranya sedikit serak. Bu Siti menghela napas panjang. Sama seperti kebanyakan perantau lainnya, Mas. Kami ingin hidup lebih baik. Saya dan Pak Rahmat dulu datang ke Jakarta tanpa punya apa-apa. Kami bekerja serabutan, pernah tidur di emperan toko, pernah kelaparan seperti yang kamu alami hari ini. Tapi kami terus berusaha sampai akhirnya bisa buka warung ini. Pak Rahmat menambahkan, kami tahu rasanya berjuang dari nol, Mas. Dan itulah kenapa kami gak bisa diam saja melihat orang lain mengalami hal yang sama. Karena kami pernah ada di posisimu. Mas Anton terdiam. Matanya terasa panas, dadanya sesak oleh perasaan yang sulit ia ungkapkan. Ia baru saja bertemu dengan orang-orang yang bukan hanya membantunya di saat sulit, tetapi juga memahami perihnya hidup di perantauan. Malam itu, di sebuah warung sederhana di sudut kota Jakarta, Mas Anton merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak benar-benar sendirian. Malam semakin larut, namun bagi Mas Anton, pertemuan ini terasa seperti sebuah keajaiban yang tidak ingin segera berakhir.
Hatinya masih dipenuhi keterkejutan dan kehangatan yang begitu asing baginya selama bertahun-tahun merantau. Ia menatap Bu Siti dan Pak Rahmat, pasangan yang kini lebih terasa seperti keluarga ketimbang orang asing yang baru ia kenal beberapa jam lalu. Pak Rahmat menghembuskan napas pelan, lalu meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Mas Anton," panggilnya dengan suara serius namun tetap hangat, "kamu punya rencana apa setelah ini?" Mas Anton terdiam. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun justru menyentak kesadarannya. Ia tidak punya jawaban. Selama ini, hidupnya hanya berjalan dari satu hari ke hari lainnya, tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya berusaha bertahan, menjual sapu keliling demi bisa makan sehari sekali. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa ada peluang untuk sesuatu yang lebih baik. Saya tidak tahu, Pak," jawabnya jujur. Suaranya terdengar lelah, seolah baru menyadari betapa berat hidup yang selama ini ia jalani. "Yang saya tahu, saya harus tetap hidup. Tapi caranya, saya tidak yakin." Bu Siti menatap suaminya, lalu tersenyum kecil. Ia kemudian menoleh ke Mas Anton. "Mas, kalau kamu mau, kamu bisa kerja di warung ini." Mas Anton terperanjat. Matanya membulat, menatap Bu Siti seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Bu, serius?" "Tentu saja," jawab Bu Siti mantap. "Kami butuh tambahan tenaga untuk bantu-bantu di warung. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil, bersih-bersih, melayani pelanggan, atau bantu masak kalau kamu mau belajar. Dan sebagai gantinya, kamu gak perlu tidur di jalan lagi." Mas Anton masih terdiam, hatinya seolah diliputi badai emosi yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia duga, tawaran pekerjaan, tempat tinggal, dan yang lebih penting lagi, harapan. Pak Rahmat menambahkan, "Kami punya kamar kosong di belakang. Sederhana memang, tapi setidaknya kamu punya tempat berteduh. Kamu gak perlu bayar, anggap saja bagian dari gajimu. Yang penting, kamu bisa mulai membangun hidup yang lebih baik." Mata Mas Anton mulai memanas, suaranya tercekat di tenggorokan. Tawaran ini begitu besar artinya bagi seseorang yang sudah hampir kehilangan segalanya. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia akhirnya berkata, "Pak, Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak." Bu Siti tersenyum lembut. "Jangan berterima kasih dulu, Mas. Yang penting, kamu mau berusaha. Karena kesempatan ini nggak akan ada artinya kalau kamu nggak sungguh-sungguh." Malam itu, di bawah cahaya lampu warung yang temaram, hidup Mas Anton perlahan mulai menemukan titik terang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa esok hari bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Malam itu, Mas Anton sulit memejamkan mata. Ia berbaring di kasur tipis di kamar belakang warung, menatap langit-langit kayu dengan hati yang penuh gejolak. Tawaran dari Bu Siti dan Pak Rahmat masih terasa seperti mimpi. Ia mengingat kembali hari-hari kelamnya, saat ia harus tidur di emperan toko, perut kosong, dan hanya bisa berharap ada keajaiban yang datang. Dan kini, keajaiban itu benar-benar terjadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki tujuan dalam hidup. Pagi datang dengan cepat. Mas Anton bangun lebih awal, menyapu dan membersihkan warung sebelum Bu Siti dan Pak Rahmat memulai aktivitas mereka. Meski ini baru hari pertamanya bekerja, ia ingin membuktikan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Setiap gerakan sapunya bukan hanya sekadar membersihkan lantai warung, tapi juga menyapu bersih sisa-sisa keputusasaan yang dulu mengikatnya. Saat warung mulai ramai oleh pelanggan,
Mas Anton bekerja dengan penuh semangat. Ia membantu menyajikan makanan, mencuci piring, bahkan belajar sedikit demi sedikit tentang cara memasak dari Bu Siti. Meski awalnya canggung, senyum dan tawa yang ia dapatkan dari Bu Siti dan Pak Rahmat membuatnya merasa lebih percaya diri. Setiap kali ia membuat kesalahan, mereka tidak memarahinya, melainkan membimbingnya dengan penuh kesabaran, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Hari-hari berlalu, dan Mas Anton semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia mulai mengenal pelanggan tetap warung, mulai bisa bercanda dengan mereka, dan sedikit demi sedikit menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Yang paling membuatnya bahagia adalah ketika ia menerima upah pertamanya dari Pak Rahmat. Meski jumlahnya tidak besar, ia menggenggam uang itu dengan mata berkaca-kaca, karena ini adalah hasil dari kerja kerasnya, bukan sekadar belas kasihan orang lain. Suatu malam, setelah warung tutup, Mas Anton duduk di teras bersama Bu Siti dan Pak Rahmat. Mereka menikmati teh hangat sambil berbincang santai. "Mas Anton," kata Bu Siti tiba-tiba, "kamu ada rencana apa ke depannya?" Mas Anton menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu menghela napas panjang. "Dulu, saya nggak pernah berani berpikir terlalu jauh, Bu. Hidup saya hanya tentang bertahan dari hari ke hari. Tapi sekarang, saya mulai punya mimpi lagi." Ia tersenyum kecil. "Saya ingin menabung. Suatu hari nanti, kalau sudah cukup, saya ingin pulang ke Blora. Saya ingin membangun sesuatu di kampung halaman saya, mungkin usaha kecil-kecilan, supaya saya bisa membantu orang-orang di sana seperti yang kalian lakukan kepada saya." Pak Rahmat menepuk pundak Mas Anton dengan bangga. "Itu baru namanya laki-laki. Kalau kamu sudah punya tujuan, jangan pernah ragu untuk mengejarnya. Kami akan selalu mendukungmu." Malam itu, Mas Anton menatap langit dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi dengan rasa putus asa, tetapi dengan harapan. Hidupnya mungkin masih jauh dari sempurna, tapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang atau makanan. Ia menemukan keluarga di tempat yang tak terduga, dan lebih dari itu, ia menemukan kembali makna hidupnya.